Nah, syaratnya itu tadi menurut saya harus semakin inklusif. Kalau semakin inklusif, maka dia semakin besar peluangnya untuk bisa gitu secara alamiah menjadi kekuatan yang menentukan gitu. Jadi syarat menurut saya bisa menjadi kekuatan poros kalau misalnya inklusivitasnya itu meningkat. Nah, jadi jangan kemudian kita menyudutkan diri kita sendiri seolah kita semua ini mengalami stigmatisasi. Karena kalau sikap mental kita begitu, kemudian mengakibatkan kita memang kemudian menjadi hipersensitif. Kalau ada teroris yang ditangkap, seolah kita juga mau ditangkap, ya kan? Kalau ada teroris yang di kemarin itu ada yang tewas satu, yang napiter juga, napi terorisme di Makassar itu yang terkait dengan pemboman di depan katedral itu, maka kemudian kita yang merasa tersinggung. Jadi nggak usah merasa kecil hati dengan yang begitu itu. Jadi jangan merasa bahwa mereka itu representasi umat Islam. Jadi kalau mereka ditangkap, maka kemudian kita mengalami stigmatisasi. Saya menolak itu. Ya. Kalau itu distigmatisasikan ke kita, ya kan? Atau yang kemarin yang perempuan yang di Mabes Polri itu yang mengacung-acungkan softgun, ya kan? Ya kita prihatin lah, tapi dia nggak mewakili siapa-siapa. Nggak mewakili, saya kira nggak mewakili PKS, nggak mewakili saya, nggak mewakili NU, nggak mewakili Muhammadiyah, sama sekali tidak. Dia mungkin mewakili dirinya sendiri atau mewakili sel-sel teroris, ya sel-sel teroris. Nah, jadi ini yang perlu lebih dahulu supaya kita menempatkan segala sesuatu itu pada proporsinya. Nah, yang kedua mengenai poros Islam. Ya. Bagaimana bisa terbentuk poros Islam? Menurut saya, pertama-tama partai-partai Islamnya itu sendiri juga harus lebih inklusif. Ya. Lebih inklusif itu maksud saya, sekarang ini kan partai di Indonesia ini yang berasaskan Islam itu kan cuma tinggal 2 yang ada di DPR, yaitu PKS 8% dan kemudian P3 4%-an gitu kan, itu aja. PKB bukan partai Islam, itu partai berasaskan Pancasila. Apalagi PAN apalagi PAN itu dulu memang terkait dengan Muhammadiyah, tapi sekarang nggak ada urusan dengan Muhammadiyah. Tanya sama orang Muhammadiyah, saya kira mereka tidak merasa terwakili lagi oleh PAN. Karena apa? Karena pasca Pak Amin Rais, kepemimpinan PAN itu tidak ada yang dari Muhammadiyah. Ya. Pak Zulhas juga bukan dari Muhammadiyah. Walaupun masih ada 1-2 anggota DPR PAN ya yang berasal dari Muhammadiyah itu masih ada. Misalnya Saleh Partaunan atau siapa itu yang dari Surabaya itu Sidoarjo, teman saya itu paling Prof Amin ya. Prof siapa itu yang dari Surabaya Sidoarjo. Ya pokoknya begitu. Nah, jadi dengan 2 kekuatan ini, bagaimana partai Islam yang 2 ini bisa inklusif. Inklusif itu maksudnya bisa meraih PAN, bisa merangkul misalnya PKB, ya kan. Nanti mungkin dia nanti merebut Golkar, karena di Golkar juga banyak kan kader-kader muwafiq ila aqwamit thoriq banyak juga di situ, ya kan. Kader-kader billahi taufik wal hidayah juga banyak gitu. Jadi gimana itu? Nah, oleh karena itu saya menolak juga sebetulnya pembelahan ya umat Islam Indonesia itu menjadi minna dan minhum. Ya, seolah yang di luar misalnya P3 dan PKS itu minhum, bukan minna. Padahal mereka jelas orang-orang yang ya keislamannya ya nggak kalah-kalah amat lah, mungkin malah lebih baik dari kita-kita, dari saya misalnya, itu kan bisa jadi orang yang ada di Golkar ataupun ada mungkin ada 1-2 di PDIP misalnya. Bagaimana itu Pak Mardhani bisa merangkul itu gitu. Jadi leading sektornya itu PKS gitu. Yang mencalonkan misalnya capres, misalnya cawapres, pasangan capres dan cawapres itu dari PKS dan P3 misalnya.
menyodorkan kepada Golkar dan PDIP misalnya, bisa nggak itu? Nah, syaratnya itu tadi menurut saya harus semakin inklusif. Kalau semakin inklusif, maka dia semakin besar peluangnya untuk bisa gitu secara alamiah menjadi kekuatan yang menentukan gitu. Jadi syarat menurut saya bisa menjadi kekuatan poros kalau misalnya inklusivitasnya itu meningkat. Dan cara biar inklusivitasnya itu bisa diterima gimana? Saya kira harus meningkatkan trust, meningkatkan confidence dari pihak luar. Mungkin masih ada kalangan umat Islam sendiri, mungkin di kalangan NU, di kalangan Muhammadiyah yang tidak terlalu confidence dengan PKS misalnya, bisa jadi ada itu nggak confidence dia misalnya, atau nggak confidence dengan misalnya P3 misalnya, ya itu nggak ada walaupun asasnya Islam tapi nggak confident dia. Nah ini harus dibangun confidence-nya itu, rasa percaya diri dan juga trust gitu ya, trust dari publik ya, dari kalangan umat Islam sendiri. Nah kalau itu bisa dibangun, maka kemudian kekuatannya bisa membesar, Pak Mardhani. Saya Siap. yakin itu besar ya. Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua,